pertama bagi pemula belajar menjahit, salah satunya seperti ini. Kita lepasin dahulu benang yang ada di jarum. Jadi kita menjahitnya tanpa ada benang supaya kita memahami bagaimana kain itu kalau kita jahit tanpa benang berjalannya gimana. Setelah kita lakukan berulang-ulang minimal 3 kali atau berapapun, sekiranya teman-teman bolo-bolo itu sudah memahami, langsung saja kita pasang kembali benangnya di area jarum. Kita angkat sepatu jahitnya menggunakan handle di bawah dengan lutut kita, lalu kita lepaskan, terus kita menggunakan tangan sebelah kanan untuk membantu menusukkan jarum yang pertama di kain. Lalu kita handle saja gasnya, kita pencet alias kita pitet bosok Jawa nih. Walaupun kita pencet penuh gasnya itu, untuk kecepatan mesin jahitnya itu tetap sama karena menggunakan dinamo servo. Untuk lebih jelasnya lain waktu saya akan review tentang dinamo servo. Tangan sebelah kiri dan kanan kita gunakan untuk menyeimbangkan kain dijahit agar tepat lurus pada reelnya. Kita lakukan terus berulang-ulang sampai kita lancar dalam memahami menjahit lurus. Pokoknya terus dibelajarin. Langkah kedua, kita menjahit zigzag. Kita kasih cover jahit dahulu, kita bentuk zigzagnya sebagai paduan yang pertama. Caranya seperti di awal tadi, kita angkat sepatu jahitnya, lalu kita tusukkan pertama menggunakan bantuan tangan kanan pelan-pelan. Sesudah kita sampai di ujungnya segitiga kan zigzag seperti itu, kurang dari ujungnya kita berhentikan, kita bantu lagi menggunakan tangan kanan kita untuk memutarkan di area jahit untuk menusukkan jarum pas di pucukan alias bukitnya zigzag kan seperti segitiga. Lalu kita lanjutkan menjahit lagi menurun di area yang lancip yang menyiku itu. Kita sebelum sampai di area yang lancipnya kita berhenti dahulu, kita menggunakan bantuan tangan kanan, kita tancapkan lagi jarumnya, lalu sepatu jahitnya kita angkat, kita putar kainnya untuk memudahkan kita membentuk zigzag. Inilah penampakan dari samping pada waktu penjahitan zigzag. Untuk lutut dan tangan kanan serta tangan kiri itu berusaha mengepaskan jahitan zigzag yang sedang kita kerjakan. Semuanya saling bekerja sama untuk menentukan jahitan. Langkah yang ketiga, kita menjahit dengan bentuk seperti gelombang. Kita gambar dulu menggunakan kapur jahit sebagai patokan pertama dalam menjahit gelombang. Seperti tadi, kita angkat terlebih dahulu sepatu jahitnya, lalu kita tusukkan jarum di kain, kita mengikuti bentuk gelombang dari sketsa kapur jahit. Pada waktu di area yang bergelombang, tentunya kita pelan-pelan kita angkat sepatu jahitnya, lalu kita putar mengikuti bentuk gelombang di area kain yang kita jahit. Terus seperti itu berulang-ulang sampai selesai. Inilah penampakan dari samping pada waktu menjahit gelombang. Jadi seperti halnya yang tadi, tangan keduanya kiri dan kanan serta lutut itu saling bekerja sama untuk menghasilkan jahitan yang bagus. Inilah langkah yang terakhir, yang keempat, kita membentuk jahitan melingkar. Kita sketsa dulu menggunakan kapur jahit, lalu kita mulai dengan mengangkat sepatu jahit seperti tadi, terus kita tusukkan kepada kain, lalu kita ikuti bentuk melingkar seperti obat nyamuk. Tentunya yang paling terakhir ini agak sulit karena bentuknya melingkar. Itu sesering mungkin kita mengangkat sepatu jahitnya membentuk jahitan melingkar tersebut. Seperti ini video dari samping pada waktu menjahit melingkar. Jadi
seperti di awal tadi. Tangan kiri dan kanan serta kaki dan lututnya itu saling bekerja sama untuk mengepaskan jahitan yang melingkar supaya sesuai. Penjahitan dari awal tadi, yang pertama lurus, zigzag, terus bergelombang, dan yang terakhir bundar, itu harus kita latih sampai lancar karena akan mempermudahkan kita pada waktu menjahit seterusnya. Karena dalam penjahitan itu berbagai bentuk model jahitan harus kita kerjakan. Seperti itulah proses pemula yang ingin bisa menjahit. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.